Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya. Dan semoga di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan limpahan berkah yang melimpah ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita. Pesugihan Buto Ijo. Seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita mulai. Pagi itu Bahar sedang duduk santai di depan rumah, menikmati secangkir kopi buatan istrinya. Setiap hari Bahar dan istrinya bekerja sebagai pemulung. Mereka mencari botol, kardus, koran bekas untuk nantinya dijual ke pengepul untuk mendapatkan uang. Lumayan hasilnya untuk biaya makan hari-harinya. Bahar dan Yanti ini sepasang suami istri yang hidupnya pas-pasan. Uang hasil mulung saja cukup untuk makan sehari saja. Untuk besoknya lagi, mereka makan harus mulung kembali, mencari uang, menjual barang-barang bekas. Dulu Bahar bekerja di pabrik pembuatan makanan ringan. Namun pabrik tempat Bahar bekerja mengalami kebangkrutan, yang membuat para karyawannya satu persatu harus dikeluarkan. Begitu juga dengan Bahar. Sedangkan Yanti dari dulu memang sudah bekerja memulung untuk membantu biaya rumah tangganya. Semenjak Bahar dikeluarkan dari pabriknya itu, Bahar ikut bekerja dengan istrinya untuk mulung mencari barang-barang bekas dari tempat satu ke tempat yang lain. Bahar dan Yanti dikaruniai satu anak. Anaknya sudah berusia 10 tahun. Anak mereka selalu mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya. Kadang juga Arif ikut membantu kedua orang tuanya untuk mencari barang-barang bekas. Setiap pagi sebelum berangkat untuk mencari barang-barang bekas, Bahar selalu ngopi di pagi hari sembari sarapan. Sarapannya pun sederhana. Keluarga Bahar dan Yanti sarapan dengan memakan singkong rebus. Kopi yang diseruput Bahar itu pun rasanya pahit, tidak dikasih gula. "Mas, kamu gak coba cari kerjaan lain saja?" tanya Yanti yang tiba-tiba datang menghampiri Bahar di teras rumah. "Susah cari kerja, Dek. Kita mulung juga lumayan, bisa buat makan sehari-hari." "Ya tapi apa kamu mau terus-terusan seperti ini, Mas? Makan singkong rebus tiap hari." "Mau gimana lagi, Dek? Nyari kerjaan itu susah sekarang. Apalagi umur aku sudah tidak muda lagi." "Dicoba saja dululah, Mas. Kalau kamu mulung terus sama aku, gak ada perubahannya, Mas." Iya, nanti aku coba cari kerja," jawab Bahar ketus. Di sela-sela obrolan mereka, Bahar dan Yanti menikmati singkong rebus di depan teras rumah. "Oh iya, Arif di mana?" tanya Bahar. "Arif sekolah lah, Mas." "Aku lupa, tadi gak lihat dia berangkat soalnya." "Kamu saja baru bangun, Mas. Sudah cepet, Mas, siap-siap cari barang bekas lagi." Singkat cerita, Bahar dan Yanti berangkat untuk mencari barang bekas dari desa satu ke desa lainnya dengan membawa karung sebagai tempat barang-barang bekas. Mereka saling berpencar mencari barang-barang bekasnya hingga sampailah Bahar di tempat gundukan sampah yang banyak sekali barang-barang bekasnya. "Wah, lumayan nih, banyak barang bekas," gumam Bahar dalam hati. Dengan sigap Bahar mengambil barang-barang bekas tersebut sebelum ada pengepul lain yang datang untuk mengambil barang bekas tersebut. Banyak sekali tumpukan kardus, botol kaca, dan koran-koran bekas yang dibuang di tempat tumpukan sampah itu. Untungnya barang-barang bekas tersebut belum dibakar oleh orang. Baru berangkat memulung, Bahar langsung mendapat banyak sekali barang. Padahal baru saja berangkat mencari barang bekas, tapi Bahar sudah mendapatkan banyak sekali. Dirasa karung yang dibawa sudah penuh, Bahar langsung membawa hasil mulungnya ke tempat pemulung. Sedangkan Yanti masih sibuk mencari kesana kemari barang-barang bekas. Terik panas matahari yang sangat menyengat pada ubun-ubun kepala Yanti tidak membuat Yanti menyerah sedikit pun. Yanti tetap bersemangat mencari barang bekas tersebut.
Saat Bahar pergi ke tempat pengepul, ternyata masih sepi. Hanya ada Bahar saja yang datang. Diberikanlah barang bekas hasil mulung kepada pengepul untuk ditimbang. Setelah ditimbang, Bahar mendapat uang yang lumayan karena hasil yang didapatnya itu cukup banyak. "Terima kasih ya Pak," ujar Bahar kepada pengepul. "Iya, sama-sama. Sebenarnya masih banyak waktu untuk mencari barang bekas lagi. Kan lumayan bisa dapat uang banyak jika mencari barang bekas seharian berkali-kali. Akan tetapi bagi Bahar yang sekarang jadi orang pemalas, Bahar tidak melanjutkan lagi untuk memulung. Bahar memilih pulang untuk merebahkan diri di rumah. Sesampainya di rumah, Bahar langsung membaringkan tubuh lalu tidur. Beberapa saat kemudian Yanti pulang dari mulungnya. "Assalamualaikum." "Loh, kok pintunya kok sudah kebuka? Apa Mas Bahar sudah pulang?" ucap Yanti pada diri sendiri. Yanti pun masuk ke dalam untuk memastikan apakah Bahar ada di dalam. "Mas, Mas," teriak Yanti sembari berjalan menuju kamar. Ternyata benar, terlihat Bahar sedang tertidur di kamar. Dengan paksa, Yanti pun membangunkan Bahar yang sudah terlelap tidur. "Mas, bangun Mas," teriak Yanti sembari menepuk pundak Bahar. Dengan perlahan-lahan Bahar terbangun sembari mengucek kedua matanya. "Ada apa, Dek?" Ada apa? Kamu tadi gak berangkat mulung? Kamu kan tadi tahu sendiri kita berangkat bersama. Kok bisa-bisanya bilang aku gak mulung? Terus kenapa Mas malah tidur?" "Aku tadi sudah dapat banyak, Dek. Jadi aku ya pulang. Ini uangnya," ujar Bahar sembari memberikan uang kepada Yanti. "Oh gitu, terus kenapa nggak lanjut lagi Mas?" "Aku capek Dek," jawab Bahar tak tahu malu. "Capek Mas? Baru sebentar saja capek. Kamu nggak malu Mas sebagai laki-laki?" "Sudahlah, tidak usah diperpanjang masalahnya. Bangun, itu tolong antarkan barang bekas ke pengepul." "Memangnya tadi kamu tidak sekalian dibawa ke pengepul?" Yanti menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari suami. Dengan bermalas-malasan, Bahar bangun beranjak pergi ke depan, membawa barang bekas hasil mulung Yanti. Bahar pun langsung berangkat ke tempat pengepul untuk membawa barang bekas, sedangkan Yanti masuk ke dalam dapur untuk memasak. Namun saat Yanti ke dapur, melihat beras yang ada di dapur tinggal sedikit. Apalagi lauk yang akan dimasak, cuma ada ikan asin dan telur 1 biji. Karena mereka hidup pas-pasan, akhirnya Yanti pun masak dengan apa yang ada saja. Uang dari hasil mulung itu nanti akan ditabung untuk bayar kontrakan bulanan. Bahar dan Yanti selama ini belum memiliki rumah sendiri. Mereka masih ngontrak. Kontrakan yang mereka tempati itu juga tidak terlalu besar. Ya cukuplah untuk keluarga Bahar, yang terpenting bisa berlindung dari panas dan hujan, serta bisa untuk tidur nyenyak. Beberapa saat kemudian Bahar pun pulang. Bahar langsung pergi ke dapur menghampiri Yanti yang sedang masak. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Gimana Mas, dapat banyak hasil mulung aku?" "Ini lumayan," ujar Bahar sembari memberikan uang kepada Yanti. "Kamu masak apa?" "Masak ikan asin sama telur Mas. Nasinya juga cukup untuk makan siang saja." "Ini kan ada uang, kenapa nggak buat beli beras sama lauk yang lain saja?" "Uang ini buat bayar kontrakan Mas. Kita ini harus hemat, makanya kamu cari kerja Mas." Karena tidak mau berdebat dengan Yanti, Bahar akhirnya memilih untuk pergi menghindari Yanti. Singkat cerita, beberapa saat kemudian anak mereka datang baru pulang sekolah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Ayo makan dulu Rif." Siang itu pun Bahar, Yanti, dan Arif makan siang bersama dengan lauk seadanya. Meskipun begitu, Arif bisa menerima keadaan kedua orang tuanya yang hidupnya sederhana. Setelah selesai makan siang, Arif beranjak pergi untuk mencari barang bekas. Begitupun juga dengan Yanti yang pergi lagi untuk memulung. Sedang Bahar terlihat malah duduk santai di depan televisi tabung yang ukurannya kecil. "Mas, kamu gak mulung lagi?" "Besok lagi sajalah Dek." "Kenapa nunggu besok Mas? Ayo cepet Mas, kamu gak malu sama anak kamu yang masih kecil tapi mau ikut mulung?" Sontak hati dia bergejolak dan bangkit dari tempat duduk, lalu dia ikut berangkat mulung.
Siang itu mereka semua pergi untuk memulung ke tempat-tempat yang ada barang bekas. Di pinggir-pinggir jalanan sesekali ada botol bekas, pasti ia ambil. Terkadang juga pergi ke taman atau bahkan lapangan yang banyak botol bekas. Siang itu mereka berpencar, kecuali Arif yang ikut mencari dengan ibunya. Dengan panas terik matahari yang sangat panas dan menyengat di ubun-ubun kepala, namun itu tidak membuat mereka semua menyerah. Siang berganti sore, mereka pun menghentikan pekerjaannya. Hari sudah sore, pengepul yang biasanya mereka datangi itu sudah tutup. Hingga akhirnya mereka membawa pulang semua hasil mulung untuk dibawa ke pengepul besok pagi. Sesamanya di rumah, mereka memisahkan barang-barang bekas supaya saat nanti dibawa ke pengepul lebih gampang. Tidak usah dipilih lagi di tempat pengepul. Bagian botol kaca dipisah sendiri, kardus sendiri, koran bekas sendiri, paku-paku berkarat sendiri, dan lain sebagainya. "Mas, tolong ikatkan koran itu biar tidak berserakan," ucap istri Bahar. Tanpa menjawab ucapan Yanti, dia pun langsung mengerjakan apa yang diucapkan istrinya. Sore itu langit terlihat gelap, mendung beberapa saat. Kemudian, ketika mereka sedang memisahkan barang-barang bekas di halaman rumah, tiba-tiba saja hujan turun. Sehingga dengan sigap mereka membawa barang-barang bekas itu ke depan teras rumah. Supaya tidak kehujanan, pekerjaan mereka pun terhenti. Sayup-sayup terdengar suara azan ketika hujan turun. Mereka semua masuk ke dalam rumah untuk mandi dan melaksanakan ibadah. Singkat cerita, keesokan harinya, sebelum berangkat memulung, Yanti dan Bahar kembali melanjutkan pekerjaannya. Kemarin sore yang sempat tertunda karena hujan. Pagi itu halaman terlihat basah dan banyak sekali genangan air. Akhirnya Yanti dan Bahar memisahkan barang bekas itu di depan teras rumah. Bahar melanjutkan kembali untuk mengikat koran-koran bekas. Saat sedang menata koran bekas tersebut, pandangan dia tertuju pada koran bekas yang bertuliskan berita tentang seseorang pengusaha sukses. Dia pun membaca koran itu. Saat dibaca dengan teliti, berita di dalam koran tersebut adalah salah seorang yang dia kenal. Dalam berita tersebut, orang yang sukses dan kaya raya itu adalah teman Bahar dulu waktu SMP. Dulu Bahar dan Ali sangat dekat, mereka selalu bersama dalam suka maupun duka. Namun saat mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, mereka hampir tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui kabar satu sama lain. Dan ternyata Ali, teman Bahar, sudah sukses menjadi pengusaha kopi. Di dalam koran itu terdapat alamat rumah teman Bahar. Sontak dia memberitahukan kepada istrinya. Dek, sini lihat." "Ada apa sih, Mas?" ucap Yanti sembari melangkahkan kaki menghampiri suaminya. Lalu dia memperlihatkan berita yang tertera pada koran tersebut. Dengan perlahan-lahan Yanti membaca berita di koran tersebut dengan seksama. "Memangnya dia siapa, Mas?" tanya Yanti penasaran. "Ali ini dulu teman aku waktu SMP, teman deket sekali. Tapi semenjak SMA kita pisah karena dia ikut kedua orang tua di luar kota." "Itu ada alamatnya, Mas. Kamu datang saja ke sana. Sekarang kan temanmu itu sudah sukses. Siapa tahu kamu bisa ikut kerja dengan dia." Iya juga ya. Tapi aku malu, Dek." "Malu kenapa sih, Mas? Siapa tahu rezeki kamu, Mas. Kamu coba aja dulu lah ke sana. Siapa tahu ada kerjaan buat kamu." Yanti menimpali. Seketika Bahar berpikir pendapat dari istrinya. Di sisi lain dia ingin kehidupan keluarganya berubah menjadi baik lagi. Akan tetapi di sisi lain dia merasa gengsi untuk menemui Ali temannya itu. Apalagi sekarang Ali sudah sukses, kaya raya, sedangkan dia setiap hari bekerja sebagai pemulung mencari barang-barang bekas. Koran yang berisi alamat rumah Ali dia simpan di dalam rumah, karena siapa tahu nanti dia berniat untuk mendatangi rumah Ali. Setelah semua barang bekas sudah dipisahkan dan ditata, mereka berdua langsung berangkat ke pengepul untuk menjual barang bekas. Pagi itu hasil mulung kemarin siang mendapat uang cukup banyak, lalu mereka berdua melanjutkan kembali untuk mencari barang-barang bekas. Dengan semangat mereka terus mencari barang-barang bekas dari tempat satu ke tempat lain dengan berjalan kaki.
Saat mereka mulung, Bahar selalu kepikiran tentang Ali, teman lama yang sekarang sudah sukses itu. Ali sekarang sudah sukses hidupnya, serba mewah. Tapi aku sekarang seperti ini. Untuk makan aja susah. Memang takdir orang itu beda-beda, ucap Bahar pada diri sendiri. Seketika lamunan dia buyar karena dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang menepuk pundak dia. Bahar, ngapain kamu melamun? Nanti kesambet. Roni, ya ampun, sudah lama sekali kita nggak pernah ketemu, Ron. Iya Har, kamu sekarang mulung. Iya nih Ron, mau gimana lagi, cari kerja susah. Emang Har, aku juga sekarang jualan bubur ayam keliling. Roni pun mengajak Bahar ke gerobak bubur ayam Roni. Duduk dulu Har, aku buatkan bubur ayam buat kamu. Gak usah repot-repot Ron. Sudah gak apa-apa, sekali-kali. Roni ini teman Bahar waktu SMP dulu, bersama dengan Ali juga. Tidak hanya itu, Roni juga teman kerja Bahar di pabrik. Roni juga bernasib sama dengan dia, yang ikut juga dikeluarkan dari pabrik karena pengurangan karyawan. Uang pesangon Roni dulu untuk buka usaha bubur ayam yang dijalani Roni sampai saat ini. Sedangkan Bahar, uang pesangon dia waktu itu untuk bayar kontrakan yang sudah nunggak selama 3 bulan. Dan juga untuk biaya sekolah anaknya. Jadi dia tidak bisa untuk membuka usaha sendiri. Uang saja pas-pasan. Oh iya Ron, kamu tahu tentang Ali tidak? Tanya Bahar sembari menyantap bubur ayam. Gak tahu tuh, memangnya Ali kenapa? Dia di mana sekarang? Ali tuh sekarang sudah sukses, kaya raya, jadi pengusaha kopi. Ia di luar kota, timur kota, ikut dengan kedua orang tuanya. Wah, beruntung sekali nasib si Ali itu. Sekarang sudah kaya raya. Kamu gak coba datang ke sana? Siapa tahu ada kerja buat kamu, Har. Nah itu Ron, aku sempat kepikiran seperti itu. Ayo sama kamu Ron, siapa tahu kita bisa dapat kerja di tempat Ali. Iya juga ya. Ya udah, ayo nanti kita ke sana. Kapan? 2 hari lagi gimana? Oke, boleh Har. Singkat cerita, malam hari tiba. Bahar membicarakan tentang niat untuk pergi ke tempat Ali bersama dengan Roni. Dek, nanti aku sama Roni mau pergi ke rumah Ali. Kapan Mas? 2 hari lagi kayaknya. Bagus kalau gitu Mas, semoga kamu dapat kerja di tempat Ali ya Mas. Iya Dek, tapi aku dapat uang dari mana ya Dek buat ongkos ke tempat Ali? Rumahnya kan jauh. Sontak seketika suasana menjadi hening. Yanti memikirkan biaya ongkos untuk suami. Begitu juga dengan Bahar yang ikut berpikir. Gimana kalau pinjam sama bapak saja Mas? Ucap Yanti. Nanti aku malah dihina sama bapak kamu lagi, jawab Bahar. Kamu gak boleh suuzon seperti itu Mas, kita coba dulu saja. Lah terserah kamu lah Dek, ucap Bahar sembari menghela napas panjang. Singkat cerita, keesokan harinya terdengar suara ketukan pintu dari depan saat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Yanti yang pertama kali membukakan pintu. Bapak, Ibu, tumben datang ke sini. Silakan masuk. Ternyata kedua orang tua Yanti yang datang ke rumah. Bahar yang mendengar ada suara tamu yang dikenalnya, dia langsung pergi ke depan menemui kedua orang tua Yanti. Pak, Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu mau minum apa? Terserah kamu saja, Nduk. Yanti pun beranjak pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Sedangkan Bahar menemani kedua orang tua Yanti ngobrol. Kamu masih mulung saja, Har? Tanya Bapak Yanti. Iya Pak, jawab Bahar sembari menundukkan kepala karena malu. Memangnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kamu gak cari kerja lagi? Anak saya kamu kasih makan apa kalau kamu malas-malasan seperti ini? Cecar Bapak Yanti. Saat Bahar akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yanti, tiba-tiba saja Yanti datang dengan membawakan minuman dan cemilan seadanya. Silakan Pak, Bu, diminum dulu. Yan, ini suami kamu setiap hari bermalas-malasan ya? Tanya Pak Dul, ayahnya Yanti. Enggak kok Pak, Mas Bahar itu mulung dapat uang. Mulung itu dapat berapa sih? Kamu betah hidup sama dia seperti ini? Benar kan apa kata Bapak dulu? Lebih baik kamu terima perjodohan dengan teman Bapak. Sudah terjamin hidupmu. Lihat sekarang, kamu menderita seperti ini.
Bahar yang mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu sangat sakit hati. Dia hanya bisa terdiam, menundukkan kepalanya saja. Sudahlah Pak, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Masa lalu biarlah berlalu. Dulu sebelum Yanti menikah dengan Bahar, dia memang sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan anak teman Pak Dul. Akan tetapi Yanti menolak perjodohan itu dan lebih memilih Bahar. Seketika suasana menjadi hening karena percecokan yang terjadi. Oh iya Pak, aku mau pinjam uang sama Bapak boleh? Buat apa? Buat ongkos Mas Bahar cari kerja Pak. Beneran, kamu mau cari kerja? Awas aja nanti kalau kamu gak serius cari kerja. Iya Pak, aku mau cari kerja keluar kota. Akhirnya Pak Dul pun memberikan uang kepada Yanti untuk ongkos Bahar pergi ke tempat Ali. Ini uangnya, ucap Pak Dul sembari memberikan uang kepada Yanti. Terima kasih ya Pak, nanti kalau aku sudah ada uang pasti akan aku kembalikan. Bahar menimpali. Tidak usah banyak omong, buktikan saja, jawab Pak Dul ketus. Dalam hati Bahar sudah sangat sakit mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Dia sudah benar-benar naik pitam, akan tetapi dia masih bisa menahan. Beberapa saat kemudian kedua orang tua Yanti berpamitan untuk pulang. Bapak Ibu pulang dulu ya, ucap Pak Dul. Iya Pak, Bu, terima kasih ya sudah mau mampir ke sini dan mau meminjamkan uang. Singkat cerita, hari berikutnya Bahar dan Roni akan berangkat ke tempat Ali. Mereka berangkat dengan menggunakan bus karena tempatnya yang cukup jauh. Dan perjalanan yang mereka tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Sesampainya di kota tempat tinggal Ali, mereka naik angkutan umum menuju ke rumah Ali. Dengan koran yang dibawa Bahar untuk petunjuk alamat rumah Ali. Perjalanan dari kota menuju desa rumah Ali sekitar 1 jam. Karena belum tahu pasti rumah Ali yang mana, mereka menanyakan kepada penumpang lain yang ada di dalam angkutan tersebut. Maaf Pak, mau tanya, Bapak tahu rumahnya orang ini tidak? Ini orang kaya raya di desa ini. Oh iya, saya tahu Mas. Itu di depan sebentar lagi juga sampai. Oh iya Pak, makasih ya. Nanti kalau sudah sampai tolong Bapak katakan pada saya ya. Bapak tersebut pun mengangguk dengan senyuman ramah kepada Bahar. Beberapa saat kemudian akhirnya Bahar dan Roni pun sampai di depan rumah Ali. Ini rumahnya Mas. Stop bang, kiri. Angkutan tersebut berhenti sejenak di depan rumah Ali. Bahar dan Roni pun turun dari angkutan setelah membayar ongkos. Terlihat dari depan rumah Ali sangat mewah dan besar bak istana. Di depan rumah juga terdapat pagar besi yang mengelilingi rumah Ali. Wah, besar dan megah sekali ya Ron rumah Ali, ucap Bahar kagum. Iya Har, hebat dia. Ya sudah, ayo kita masuk, tanya sama satpam dulu. Mereka pun mendekat ke depan pagar rumah Ali. Permisi, assalamualaikum, ucap Bahar dan Roni. Waalaikumsalam, jawab satpam dari pos satpam. Lalu Pak Satpam tersebut datang menghampiri Bahar dan Roni yang ada di depan pagar. Maaf Pak, Alinya ada di rumah. Kalian siapa ya? Ada perlu apa dengan Pak Ali? Kita ini teman Ali, kita mau ketemu Ali, ada keperluan. Oh, ya sudah silakan masuk. Tapi di dalam masih ada tamunya Pak Ali. Kalian tunggu saja di depan teras rumahnya. Iya Pak. Satpam itu pun membuka pagar besi rumah Ali yang berwarna hijau. Mereka berdua beranjak pergi ke teras rumah Ali dengan diantar oleh satpam. Halaman depan rumah Ali terlihat sangat luas sekali dengan rumput yang hijau dan tanaman-tanaman yang membuat suasana di depan rumah terasa adem. Terlihat ada 3 mobil terparkir di depan halaman rumah Ali. Mungkin itu mobil tamu temannya Ali. Di depan teras rumah Ali terdapat beberapa orang yang tengah duduk. Bahar dan Roni pun ikut bergabung dengan mereka. Mereka saling berkenalan dan bercengkrama satu sama lain. Saat itu setelah berkenalan, Bahar dan Roni duduk lebih menjauh dari supir-supir pribadi teman Ali. Di tengah-tengah obrolan, Bahar dan Roni mendengar obrolan para supir itu. Yang mereka obrolkan adalah tentang pesugihan Buto Ijo yang ada di Gunung Wijil. Beberapa saat kemudian tamu teman Ali itu keluar dan berpamitan untuk pulang. Saat tamu-tamu Ali itu sudah pergi, dia menghampiri Bahar dan Roni. Bahar, Roni, apa kabar kalian? Ucap Ali.
Mereka pun saling berpelukan, melepas rasa rindu. Sudah sekian lama tidak pernah bertemu. Ayo masuk. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Ali. Mereka melihat sekeliling rumah Ali yang dari depan semua berwarna hijau. Saat di dalam rumah, Bahar dan Roni berdecak kagum melihat perabotan rumah dan interior rumah yang mewah dan berwarna hijau semua. Saat mereka masuk ke dalam rumah Ali, suasananya sangat panas dan hawa yang dirasa itu berbeda. Meskipun rumahnya terlihat mewah dan besar. Ratmi, buatkan minuman buat tamu saya, teriak Ali kepada ART. Iya pak, sebentar. Maaf ya, aku teriak-teriak. Iya, nggak apa-apa Li, ini kan rumah kamu, jawab Roni. Kalian tahu rumah aku dari mana? Dari koran Li, lihat berita di koran sekarang kamu sudah sukses, kaya raya, jadi pengusaha. Di dalam berita tersebut tertera alamat rumah kamu. Jelas Bahar. Oh gitu, kita sudah lama sekali tidak ketemu ya? Iya Li, sebenarnya kedatangan kita ke sini itu mau mencari pekerjaan. Siapa tahu di perusahaan kamu ada lowongan buat kita Li, ucap Bahar. Atau kalau nggak ada lowongan, aku mau pinjam uang sama kamu kalau boleh Li, untuk buka usaha, tambah Bahar. Gini saja, nanti kalian akan aku kasih modal untuk buka usaha kopi sama seperti aku di kampung kalian. Kita kerjasama, nanti kopi akan aku kirim dari sini. Aku juga akan beri kalian modal, gimana? Ucap Ali. Wah, yang bener kamu Li, mau banget Li. Ali pun tersenyum ramah kepada Bahar dan Roni. Ali pun mengambil uang ke dalam kamar untuk Bahar dan Roni. Beberapa saat kemudian dia datang kembali, menghampiri mereka. Ini uangnya, Bahar 20 juta, Roni 20 juta. Ucap Ali sembari memberikan amplop berwarna coklat tebal kepada Bahar dan Roni. Makasih banyak ya Li, kamu mau bantu kita, ucap Roni. Iya sama-sama, aku malah senang kita bisa berjumpa lagi. Oh ya Li, kenapa seluruh rumah kamu berwarna hijau semua seperti ini? Memangnya kamu suka sama warna hijau? Tanya Bahar penasaran. Iya, jawab Ali berbohong. Singkat cerita, Bahar dan Roni pun pulang ke rumah. Sesamanya di kampung, mereka mulai membuka usaha dari uang modal yang diberikan Ali. Mereka membuka usaha kopi. Kopi-kopi itu biasanya akan dibeli para pemilik kafe. Kopi-kopi itu dikirim oleh Ali yang ada di kota. Namun usaha Bahar tidak berjalan lancar. Usahanya dia sepi karena tempat dia jarang sekali peminat kopi. Hingga akhirnya dia jatuh bangkrut. Sedangkan Roni, uang modal dari Ali digunakan untuk membuka usaha bubur ayam dengan membangun kios. Dan usaha bubur ayam Roni sudah berkembang. Sekarang Roni memiliki 3 kios bubur ayam. Bahar bingung harus bagaimana lagi. Hingga pada akhirnya dia mendatangi ke rumah Roni. Assalamualaikum Ron, ucap Bahar. Waalaikumsalam. Bahar, ada apa Har? Ayo masuk. Bahar pun masuk ke dalam rumahnya Roni. Gimana Har, usaha kamu? Apa berjalan dengan lancar? Bahar menghela nafas panjang dengan wajah yang tertekuk. Bangkrut Ron, gak ada pemasukan, malah rugi. Aku malu sama Ali Ron. Kamu jangan bilang sama dia ya. Aku harus gimana ya? Sejenak Roni berpikir mencarikan solusi untuk Bahar. Oh iya Har, aku baru ingat. Kamu masih ingat supir-supir tamu teman Ali yang waktu itu di depan teras rumah Ali? Tanya Roni. Iya, ingat Ron. Memangnya kenapa? Waktu itu aku dengar obrolan mereka sekilas tentang Gunung Wijil. Aku juga dengar dari mereka. Mereka sedang membicarakan tentang pesugihan Buto Ijo. Jelas Roni. Ah, yang benar saja kamu Ron. Maksudmu aku cari jalan pesugihan gitu? Kamu mau aku tumbalkan? Ujar Bahar. Enak saja kamu Har. Aku yang mencarikan kamu solusi, kenapa malah aku yang mau dijadikan tumbal? Jahat banget kamu. Coba nanti aku pikirkan dululah, ucap Bahar. Singkat cerita, pagi sekali Bahar duduk termenung di depan teras rumah. Sembari melamun, dia memikirkan apa yang dikatakan oleh Roni tentang pesugihan itu. Di sisi lain, dia ingin sukses dan ingin merubah nasib hidupnya agar tidak diremehkan dan dihina para tetangga dan juga mertuanya.
Hingga akhirnya dia sempat berpikir dan tertarik dengan pesugihan buto ijo tersebut. Dia datang lagi ke rumahnya Roni untuk minta diantar ke tempat Gunung Wijil itu. Ron, ayo anterin aku ke tempat Gunung Wijil itu. Kamu yakin mau melakukan pesugihan itu, Har? Iya Ron, mau gimana lagi? Aku sudah buntu. Aku juga gak mau ngecewain Ali, Ron, yang sudah memberikan modal aku. Tapi kamu janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Cukup kita berdua saja yang tahu. Ya sudah, kapan mau berangkat? Besok pagi ya Ron? Iya boleh. Keesokan harinya, Ban dan Roni mulai berangkat ke tempat Gunung Wijil tersebut. Kebetulan Bahar masih mempunyai uang yang diberikan oleh Ali, dan sisa uang itu dia pakai sebagai ongkos ke tempat itu. Mereka berdua naik bus menuju ke daerah tersebut. Di perjalanan sekitar 5 jam. Beberapa saat kemudian mereka berdua sampai juga di tempat tersebut. Mereka bertemu dengan juru kunci terlebih dahulu yang ada di Gunung Wijil. Permisi, ucap Bahar dan Roni. Pintu dibuka. Silahkan masuk, ucap Mbah Suryo. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Mbah Suryo yang terbuat dari bambu. Kalian mau cari pesugihan kan ke sini? Tanya Mbah Suryo. Iya Mbah, kenapa Mbah bisa tahu? Namun Mbah Suryo hanya tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Bahar. Apakah kalian sudah tahu syarat yang harus kalian siapkan? Belum Mbah, memang apa syaratnya Mbah? Kamu harus menyiapkan kembang setaman, menyan, ayam kampung 7 ekor, air putih dalam wadah kendi dari tanah liat, dupa Cina 11 biji, wangian atau kembang 7 rupa. Tidak hanya itu, kamu juga harus menyiapkan tumbal sebagai syarat pesugihan buto ijo. Karena sebagai bayarannya, dia akan meminta bahar, yaitu tumbal. Jelas Mbah Suryo. Gimana kalau saya bayar saja uang mahar kepada Mbah? Nanti semua syarat itu Mbah yang siapkan. Iya boleh. Mahar yang harus kamu bayar sebanyak 10 juta. Lalu Bahar pun mengambil uang yang sudah disiapkan dari dalam tasnya. Ini Mbak uangnya, ucap Bahar sembari memberikan uang yang ada di dalam amplop coklat kepada Mbah Suryo. Ritual ini harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Sebaiknya kamu menginap saja di sini. Tidak hanya itu, kamu juga harus melakukan puasa saat sedang melakukan ritual. Tidak boleh makan, minum, ataupun buang air. Baik Mbah. Akhirnya Bahar dan Roni pun menginap di rumah Mbah Suryo karena ritual itu akan dilakukan besok malam. Tepatnya pada malam Jumat Kliwon, sedangkan Mbah Suryo yang akan menyiapkan semua syarat yang harus disiapkan. Singkat cerita, Mbah Suryo sudah menyiapkan semua persyaratannya, seperti kembang setaman, kemenyan, ayam kampung 7 ekor, air putih di dalam kendi, dupa Cina 11 biji, kembang 7 rupa. Lalu semua sesajen itu Mbah Suryo letakkan pada nampan yang terbuat dari bambu. Malam hari tiba sebelum berangkat ke tempat ritual yang ada di bawah kaki Gunung Wijil itu. Bahar dimandikan terlebih dahulu dengan air kembang 7 rupa. Supaya tubuh Bahar bersih suci, dia dimandikan oleh Mbah Suryo. Perlahan-lahan Mbah Suryo mengguyurkan air kembang 7 rupa itu ke tubuh Bahar sembari Mbah Suryo membacakan mantranya. Setelah tubuhnya Bahar sudah dimandikan dengan kembang 7 rupa, saat itu Bahar sudah melakukan puasa karena akan melakukan ritual. Sekitar pukul 11 malam mereka mulai berangkat ke tempat ritual. Sedangkan Roni tidak ikut. Ia menunggu di rumah Mbah Suryo karena hanya Bahar saja yang nantinya akan melakukan ritual. Mbah Suryo dan Bahar berjalan kaki menuju ke tempat ritual. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Di tengah gelapnya jalanan hutan, suasana sangat mencekam dengan gemuruh suara hewan buas yang ada di dalam hutan tersebut. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh Bahar. Beberapa saat kemudian akhirnya Bahar dan Mbah Suryo sampai juga di goa. Goa itu terlihat sangat gelap sekali dan di samping goa terdapat pohon besar, yaitu pohon beringin tua dan angker. Lalu Bahar diperintahkan oleh Mbah Suryo untuk masuk ke dalam goa. Bahar pun langsung mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Mbah Suryo. Dia masuk ke dalam goa.
Di dalam goa tersebut Bahar menyalakan dupa Cina yang sudah disiapkan, dan sesajen yang sudah dibawa itu diletakkan di hadapan Bahar. Setelah itu Mbah Suryo pun pergi ke rumah meninggalkan Bahar sendirian untuk melakukan ritual. Sebelum Mbah Suryo pergi, beliau juga sudah memberikan mantra kepada Bahar untuk memanggil Buto Ijo. Dengan duduk bersila di depan dupa Cina dan sesajen, Bahar membacakan mantra untuk memanggil Buto Ijo. Ritual itu dilakukan tepat pukul 12 malam. Bahar terus merapalkan mantra untuk memanggil Buto Ijo itu terus-menerus hingga berkali-kali. Hembusan angin kencang datang menghampiri Bahar, membuat bulu kuduk dia berdiri. Terdengar suara tapakan kaki yang sangat berat dan besar, hingga tanah yang diduduki oleh Bahar itu seakan bergetar seperti ada gempa. Bahar bergidik ngeri, tubuhnya gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran. Bahar melihat dengan jelas oleh kedua matanya. Terlihat sosok besar tinggi dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh berwarna hijau. Kedua mata sosok itu sangat melotot, seperti akan keluar matanya. Dengan kedua telinga yang besar dan juga dengan mulut lebar penuh dengan beberapa gigi taring yang tajam dan panjang. Sosok itu berwajah menyeramkan, seperti siap memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Serta bau tubuh sosok itu yang sangat busuk seperti bau bangkai. Bahar semakin gemetaran, bulu kuduk merinding ketika ada hembusan angin menghampiri tubuhnya. Yang ternyata hembusan angin tersebut adalah nafas dari sosok Buto Ijo itu. Lalu sosok itu langsung melahap semua sesajen yang sudah disiapkan hingga habis tak tersisa. Setelah semua sesajen itu sudah dihabiskan oleh sosok Buto Ijo itu, sosok itu lalu menanyakan kepada Bahar, "Kamu mau apa?" Tanyanya dengan suara yang besar. "Saya mau minta kekayaan dengan harta yang berlimpah dan hidup sejahtera," ucap Bahar kepada sosok itu. "Saya mau kamu bayar dengan mahar tumbal setiap tahunnya." Baik, saya akan menepati janji." Karena Bahar sangat sakit hati kepada bapak mertuanya atas pengkhianatan terhadap Bahar waktu itu. Akhirnya Bahar ingin menumbalkan bapak mertuanya sebagai tumbal awalnya. Sosok itu pun pergi meninggalkan Bahar yang ada di dalam gua. Sosok itu berjalan menapak tanah dengan tapakan kaki yang sangat besar dan berat. Tiba-tiba menghilang saat sosok itu keluar dari dalam gua dan meninggalkan kepulan asap. Hari sudah mulai pagi, terlihat semburat sinar masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba Bahar dikagetkan dengan tepukan tangan pada pundak Bahar. Saat Bahar melihat ke belakang, ternyata Mbah Suryo yang datang. "Gimana? Sudah bertemu dengan sosok itu?" tanya Mbah Suryo. "Sudah, Mbah," jawab Bahar lemas. Wajah Bahar sangat pucat dan tubuhnya terasa lemas. Karena Bahar melakukan puasa sejak kemarin, tidak makan, tidak minum, dan tidak buang air. Mbah Suryo sudah membawakan makanan dan minuman untuk Bahar. Karena ritual itu sudah dilaksanakan, jadi Bahar sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. "Ini minum dulu, sama makan." Di depan mulut goa, Bahar minum air putih serta memakan singkong rebus yang dibawakan Mbah Suryo dari rumah. Karena kalau tidak makan dan minum terlebih dahulu, takutnya Bahar tidak kuat untuk berjalan kaki menuju ke rumah Mbah Suryo. Setelah selesai makan dan minum, Bahar melanjutkan perjalanan bersama dengan Mbah Suryo menuju ke rumah Mbah Suryo. Singkat cerita, sesampainya di rumah Mbah Suryo, Roni sudah menunggu di depan teras rumah Mbah Suryo. "Gimana, Har?" tanya Roni. Namun Bahar tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Roni. Mereka semua masuk ke dalam rumah Mbah Suryo. "Kamu sudah berhasil," ucap Mbah Suryo. "Sebentar lagi kamu akan kaya raya. Tapi kamu harus menyiapkan kamar khusus sebagai tempat sosok itu tinggal," ucap Mbah Suryo. "Baik, Mbah. Tidak hanya itu, rumah kamu harus dicat berwarna hijau terang seisi rumahnya. Karena itu sudah menjadi ciri khasnya. Kamu harus melakukan itu. Dan ingat,
Buto Ijo akan selalu ada di sampingmu, akan selalu mengawasi kamu. Sosok itu akan mendatangkan kekayaan dan juga melancarkan segala urusanmu. Ingat, dengan perjanjian kamu dengan sosok itu, setiap tahun kamu harus menyiapkan tumbal, karena kalau tidak, bisa saja kamu sendiri yang akan dijadikan tumbalnya. Ucap Mbah Suryo. Iya Mbah, akan saya ingat semua pesan dari Mbah. Terima kasih ya Mbah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Mbah. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Saat di perjalanan pulang, Bahar dan Roni saling bercengkrama satu sama lain. Seketika Bahar teringat tentang rumah Ali. Dia ingat kalau rumah Ali seluruhnya berwarna hijau. Apa jangan-jangan Ali sudah melakukan pesugihan ya? Makanya sekarang dia jadi kaya raya, ucap Bahar pada diri sendiri. Kamu kenapa Har? Tanya Roni. Kamu ingat gak Ron, rumah Ali yang berwarna hijau semuanya? Iya Har. Apa jangan-jangan dia juga melakukan pesugihan Buto Ijo ya Har? Nah itu sepemikiran kita, jawab Bahar. Bahar juga saat di rumah Ali, saat itu tidak melihat ada anak-anak Ali. Apa anaknya Ali itu sudah dijadikan tumbal untuk pesugihannya? Mungkin saja anak-anaknya sedang sekolah. Pikiran Bahar saja yang kemana-mana. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumah. Sesamanya di rumah, Bahar terkejut ketika dia sedang membuka lemari pakaiannya, mau ganti baju. Dia melihat seluruh isi lemari itu penuh dengan uang yang berlimpah, yang jumlahnya sangat banyak sekali, dan juga ada beberapa emas yang ada di dalam lemari. Dia pun terbelalak, matanya melihat pemandangan yang nyata ada di depan mata. Tumpukan uang yang selama ini belum pernah dia lihat. Malam harinya Bahar dan Yanti mendapat kabar dari ibunya Yanti kalau bapak mertua Bahar meninggal dunia. Dalam hati dia merasa lega karena bapak mertuanya itu telah meninggal. Jadi tidak ada lagi yang meremehkan Bahar sekarang. Karena bapak mertuanya, dia itu selalu menghina dia. Malam itu pun Bahar dan Yanti datang ke rumah duka untuk turut berduka cita. Anehnya jenazah bapak mertuanya Bahar itu di bagian leher terdapat warna hijau. Pak Dul dinyatakan meninggal karena sakit jantung yang dideritanya selama ini. Padahal Pak Dul meninggal karena sudah dijadikan tumbal untuk pesugihan Bahar sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, uang itu lalu Bahar gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah mewah. Sebagian uangnya Bahar gunakan sebagai modal usaha kopinya yang sempat bangkrut. Dia juga membuka usaha lainnya, yaitu toko material. Sekarang Yanti terlihat bahagia, dia juga sudah tidak bekerja mulung lagi. Setiap harinya mereka selalu makan makanan yang enak dan bergizi. Arif, anak Bahar dan Yanti juga sekarang terlihat gemukan karena makanan yang diberikan kepada anaknya sangat bergizi. Yanti juga terdapat memakai perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Bahar mengingat apa yang dikatakan oleh Mbah Suryo untuk mengecat seluruh rumahnya dengan warna hijau terang. Dia juga sudah menyiapkan ruangan khusus sebagai tempat sosok itu. Namun setiap malam Yanti selalu mendengar ada suara yang sangat berat dari dalam rumahnya. Suara itu juga ramai seperti banyak orang, namun saat dia mencari ke sekeliling rumah tidak ada siapa-siapa. Pernah saat Yanti sedang mandi, sehabis maghrib, dia merasa seperti ada yang mengawasi. Tapi saat dia lihat seisi kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Dia merasa seperti ada yang meniup ke tubuh dia, membuat Yanti merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Karena takut, dia pun buru-buru sekali untuk menyelesaikan mandi. Singkat cerita, ketika Arif sedang berada di kamar sendirian, dia ketakutan ketika dikejutkan dengan sosok tinggi besar berwarna hijau, dengan mata melotot, mulut lebar, dengan beberapa gigi taring yang panjang dan tajam. Sosok itu datang ke dalam kamar Arif yang tidur sendiri. Dia teriak dengan sekencang-kencangnya sehingga Bahar dan Yanti yang ada di kamar terperanjat, langsung menghampiri ke kamar Arif. Ada apa nak? Kenapa kamu teriak-teriak seperti itu? Tanya Yanti. Aku takut bu, jawab Arif sembari menangis sesegukan. Takut kenapa Arif? Kamu lihat apa? Ada sosok serem bu tadi,
Jawab Arif terbata-bata. Sudah gak ada apa-apa, kamu pasti kecapean saja Rif, udah tidur lagi, timpal Bahar. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Usaha yang dijalani Bahar semakin berkembang. Kekayaan yang didapat oleh dia semakin banyak. Bahkan dia sekarang sudah memiliki banyak karyawan pada usaha kopi dan juga toko materialnya. Sebut saja namanya Eko. Waktu itu Eko sedang akan mengambil cat pada bagian rak yang ada di atas. Namun sayangnya saat Eko naik tangga, tiba-tiba saja tangganya ambruk. Begitu juga dengan Eko yang ikut jatuh tertimpa tangga dan tertimpa cat kaleng yang besar dari atas, sehingga menyebabkan Eko meninggal dunia di tempat tersebut. Cat kaleng itu mengenai dada Eko, dan mungkin itu yang menyebabkan terkena jantung Eko, sehingga Eko meninggal dunia. Ternyata Eko ini telah dijadikan tumbal oleh Bahar, karena waktu itu Eko memiliki niat buruk untuk mencuri uang yang ada di laci meja tempat penyimpanan uang. Saat itu Bahar melihat dari rekaman CCTV yang ada di dalam toko itu. Akan tetapi sepertinya Eko tidak mengetahui kalau di dalam toko material itu terdapat CCTV. Pernah juga saat itu Eko berada di gudang belakang dan berniat untuk mengambil barang yang ada di gudang untuk dicuri. Namun tiba-tiba Eko dikejutkan dengan adanya sosok buto ijo yang menampakkan diri di hadapan Eko, karena Eko akan melakukan kejahatan. Sosok itu tinggi besar, berwarna hijau dengan kedua mata yang melotot, gigi taring yang panjang dan tajam, serta bau tubuh yang busuk. Sontak saat itu Eko terkejut, dan karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Eko pun ambruk, pingsan. Rekan kerja yang lain mengira kalau Eka pingsan karena kecapean kerja saja. Saat sudah tersadar, Eko juga tidak menceritakan kepada rekan kerja yang lain dengan apa yang telah dilihatnya. Singkat cerita, setelah meninggalnya Eko, usaha Bahar semakin sukses, dan harta yang dimiliki Eko juga sangat bergelimang. Setahun kemudian dia bingung karena harus menumbalkan siapa lagi. Kalau anak istrinya tidak mungkin, karena dia sangat menyayangi anak dan istrinya. Dengan kekayaannya Bahar sekarang, dia hambur-hamburkan untuk main ke klub malam, mabuk-mabukan, dan juga main judi. Tapi dia tidak sampai main perempuan. Hingga akhirnya dia lalai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan sosok itu. Suatu ketika tiba-tiba saja Bahar jatuh sakit. Mungkin karena dia sudah sering sekali mabuk-mabukan. Roni mendapat kabar dari Yanti kalau Bahar sakit. Akhirnya Roni pun datang ke rumah Bahar untuk menjenguk. Saat Roni masuk ke dalam rumah Bahar, dia merasa hawanya sangat panas sekali dan tidak nyaman, serta terdengar seperti ramai sekali di dalam rumahnya. Roni pun masuk ke dalam kamar Bahar untuk melihat keadaan temannya itu. Ketika dia masuk ke dalam kamar, melihat Bahar yang hanya bisa berbaring saja, dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur keluar. Roni yang melihat Bahar hanya bisa geleng-geleng kepala karena dia tahu apa yang selama ini Bahar lakukan. Bahar sedang berada dalam sakaratul maut dengan tangannya yang mencekik leher sendiri sehingga membuat kedua matanya melotot dan lidah yang menjulur keluar. Dan tiba-tiba saja Bahar menghembuskan nafas terakhirnya. Yanti langsung menangis histeris, begitu juga dengan Arif anaknya. Yang sabar ya Yan, ucap Roni kepada Yanti. Hingga akhirnya hari itu juga jenazah Bahar segera dimandikan. Anehnya saat dimandikan, tangan dia yang tadinya mencekik leher sendiri bisa terlepas. Padahal sewaktu masih hidup, tangan tidak bisa digerakkan sama sekali. Pada bagian leher Bahar itu berwarna hijau, sama persis dengan tubuh sosok buto ijo. Mungkin itulah akhir dari perbuatan yang dilakukan Bahar. Dirinya sendiri yang menjadi tumbal karena tidak menyiapkan tumbal lagi tahun ini. Namun kedua mata Bahar masih terlihat melotot dengan lidah yang masih menjulur ke depan. Setelah jenazahnya sudah dimandikan, lalu jenazah Bahar pun disolatkan. Para karyawan Bahar pun datang untuk melayat dan mengantarkan bosnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saat prosesi pemakaman selesai, anehnya saat Yanti dan anaknya serta Roni yang ikut pulang ke rumah Bahar, rumah Bahar sudah hancur, lenyap terbakar.
sehingga seisi harta yang ada di dalam rumah tersebut hilang. Kebakaran tersebut disebabkan karena meledaknya tabung gas yang ada di dapur. Tidak hanya itu, toko material dan toko kopi milik Bahar juga terbakar, hangus tak tersisa. Kalau toko milik Bahar itu disebabkan karena konsleting listrik. Dalam sekejap semua harta milik Bahar itu habis tak tersisa. Para karyawan Bahar pun sudah tidak bekerja lagi. Dan sekarang Yanti kembali lagi ke rumah kontrakan yang dulu. Dan Yanti kembali bekerja sebagai pemulung yang memungut barang-barang bekas. Karena dirasa situasi sudah memungkinkan, Roni datang ke rumah kontrakan Yanti untuk menceritakan apa yang dilakukan mantan suaminya dulu. Sesamanya di kontrakan Yanti, Roni menceritakan semuanya kepada Yanti. Maaf sebelumnya Yan, ada yang kamu belum tahu tentang suamimu dulu. Dan sudah waktunya aku akan menceritakan semuanya. Apa Ron? Memangnya Mas Bahar melakukan apa? Tanya Yanti penasaran. Jadi selama ini kekayaan yang didapat Bahar secara tiba-tiba itu karena dia sudah melakukan pesugihan buto ijo. Dan dia sudah menjadi tumbal karena dia tidak mendapat target tumbal lagi, sehingga dirinya sendiri yang dijadikan tumbal. Seketika air mata Yanti pun pecah, tidak menyangka ternyata selama ini suaminya itu sudah melakukan pesugihan. Yang dia tahu selama ini, Bahar membuka usaha dengan dibantu oleh Ali, teman lamanya dulu. Namun itu semua ternyata salah. Tapi meskipun begitu, mau bagaimana lagi? Semua sudah terjadi. Cukup dijadikan pelajaran saja. Sekarang Yanti sudah kembali hidup sederhana seperti dulu lagi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Dan jangan pernah untuk mengambil jalan pintas dengan bersekutu dengan jin. Sesungguhnya rezeki sudah ada yang mengatur, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Berusaha dan berdoalah, insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki akan datang dengan sendirinya. Tidak usah takut dan khawatir tentang rezeki. Yang terpenting jangan sampai kita terjerumus ke dalam ilmu hitam dan berbuat. Nah, itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Satu cerita dari banyaknya cerita pesugihan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.